Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lama tidak bertemu, rekan Taois Jin Yue, apakah kamu baik-baik saja? Han Li sepenuhnya bermaksud untuk melanjutkan serangannya, tetapi dia hanya bisa menekan amarahnya secara paksa untuk saat ini. Lagi pula, dia memiliki hubungan yang relatif baik dengan Biksu Buddha Jin Yue, jadi dia tidak bisa begitu saja tidak mempertimbangkannya sama sekali. Master Azure Dragon sangat lega melihat kedatangan Biksu Buddha Jin Yue. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya Han Li, dia ingin menghindari pertempuran. Hanya saja Han Li menghinanya di depan para junior ini, jadi dia harus melindungi harga diri dan reputasinya. Dia segera menangkupkan tinjunya memberi hormat sopan kepada biksu itu, dan berkata, "Maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda, rekan Taois Jin Yue. Saya menerima kabar bahwa rekan Daois Han telah kembali ke kota, jadi saya segera berangkat ke sini. Syukurlah, saya tiba di sini tepat waktu sebelum situasi meningkat lebih jauh. Saya memberi tahu dua rekan Daois yang kebetulan saja untuk berada di dekat saya dalam perjalanan ke sini, jadi mereka harus segera tiba juga. Tolong izinkan kami bertiga untuk menengahi konflik ini. Lagi pula, kita berada di tengah kesengsaraan iblis, dan kalian berdua adalah makhluk kuat kelas atas kota, sehingga setiap konflik antara kalian berdua dapat mempengaruhi stabilitas internal kota, bukan begitu, rekan Taois Gu?" Biksu Buddha Jin Yue tiba-tiba berbalik ke arah pintu masuk aula. "Aku benar-benar harus berterima kasih, rekan Taois Jin Yue. Jika kamu tidak turun tangan, mungkin paviliun saku asalku akan lenyap mulai hari ini dan seterusnya." Semburan tawa hangat terdengar, diikuti sosok humanoid abu-abu muncul di luar pintu. Itu adalah pria tua berjubah abu-abu dengan kulit gelap. Rekan Taois Gu, Han Li segera dapat mengidentifikasi pria ini sebagai pemilik paviliun saku asal, yang telah dia temui beberapa kali sebelumnya. "Sungguh luar biasa melihat bahwa Anda telah kembali dengan selamat, rekan Taois Han. Anda harus datang mengunjungi saya ketika Anda memiliki waktu luang. Saya benar-benar sangat tertarik untuk mendengar bagaimana Anda berhasil melarikan diri dari leluhur suci," kata pria berjubah abu-abu itu tersenyum. Meskipun dia hanya bertemu Han Li dalam beberapa kesempatan singkat, dia berbicara kepada Han Li seolah-olah mereka adalah teman lama. "Jika tubuh asli leluhur suci mengejarku, tidak mungkin aku bisa melarikan diri," Han Li menjelaskan dengan senyum masam. "Meski begitu, itu masih merupakan bukti kekuatanmu bahwa kamu dapat melarikan diri dari klon leluhur suci, Saudara Han," balas tetua Gu. Han Li secara alami tidak akan memperdebatkan masalah ini lebih jauh, dan dia hanya tersenyum sebelum beralih ke Biksu Buddha Jin Yue. "Siapa rekan Taois lain yang kamu maksud selain Saudara Gu, rekan Daois Jin Yue?" "Hehe, yakinlah, rekan Taois Han, itu adalah kenalanmu," kata Biksu Buddha Jin Yue sambil tersenyum. "Seorang kenalan saya." Mata Han Li sedikit menyipit setelah mendengar ini, dan seseorang langsung muncul di benaknya. Master Azure Dragon berdeham dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika cahaya perak tiba-tiba menyala di luar. Seberkas cahaya perak terbang ke aula, lalu memudar untuk mengungkapkan seorang wanita berjubah perak. Wanita itu adalah peri Silverlight, dan ekspresi gembira segera muncul di wajahnya saat melihat Han Li. "Kakak Han, kekuatanmu telah berkembang secara signifikan lagi. Aku harus mengucapkan selamat padamu. Setelah pertempuran di kota surga, aku dikejar oleh penguasa jahat dan menghadapi beberapa masalah tak terduga tambahan, jadi aku baru saja berhasil kembali ke kota juga." Han Li sedikit goyah sebelum tersenyum. "Lama tidak bertemu, rekan Daois Silverlight." "Baiklah. Mengingat semua orang ada di sini, mari kita semua duduk dan mendiskusikan masalah ini," kata Biksu Buddha Jin Yue. "Kamu memintaku untuk duduk dengan rekan Taois Azure Dragon.
Aku akan lulus, aku tidak tertarik membuang waktu lagi dengan orang seperti dia, kata Han Li dengan ekspresi dingin. Ekspresi Master Azure Dragon semakin gelap setelah mendengar ini. Beraninya kamu menghinaku seperti ini. Jika kamu ingin berkelahi, maka aku akan memberimu perlawanan. Dia berteriak dengan suara marah. Aku lebih dari senang untuk membantu. Han Li menjawab tanpa ragu, dan cahaya biru bersinar dari tubuhnya saat dia bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Tunggu, rekan Daois. Tolong dengarkan apa yang harus saya katakan. Rekan Daois Silverlight mungkin tidak mengetahui detail di balik ini, tapi rekan Daois Gu dan saya sama-sama menyadari apa yang sedang terjadi. Hanya saja tentara iblis itu baru-baru ini meningkatkan intensitas serangan mereka terhadap kota. Jadi kami belum memiliki kesempatan untuk turun tangan. Kalau dipikir-pikir, kami benar-benar harus meminta maaf kepada Anda, rekan Taois Ice Phoenix, kata guru Buddha Jin Yue meminta maaf. Ice Phoenix memang agak tidak senang dengan biksu Buddha Jin Yue dan para tetua lainnya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda ini. Sebaliknya, dia menjawab dengan hormat, Azure Dragon adalah orang di balik ini, itu tidak ada hubungannya denganmu atau orang lain, senior. Biksu Buddha Jin Yue menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh, saya mungkin tidak bertanggung jawab langsung untuk ini, tetapi sebagai sesepuh kota langit jauh, saya pasti tidak dapat melepaskan semua tanggung jawab. Namun, mengingat Azure Dragon sekarang juga seorang penatua kota, saya harap Anda dapat membiarkan hal-hal meluncur, Saudara Han. Lagi pula, dermawan Azure Dragon memang melakukan kesalahan, tapi dia tidak membahayakan rekan Daois Ice Phoenix. Bagaimana kalau kita mendapatkan rekan Taois Azure Dragon untuk menawarkan beberapa batu roh kepada peri Ice Phoenix sebagai kompensasi? Adapun jumlah batu roh, saya akan memastikan bahwa itu memuaskan rekan Daois Ice Phoenix. Apakah menurutmu aku akan membutuhkan batu roh, rekan Taois? Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini. Kamu tentu saja tidak membutuhkan batu roh, tapi aku yakin mereka akan sangat disambut untuk rekan Taois Ice Phoenix. Tentu saja, jika kamu memiliki beberapa kondisi lain, kamu dapat menyatakannya juga, kata Biksu Buddha Jin Yue. Setelah merenungkan proposisi ini sejenak, Han Li tidak segera memberikan tanggapan. Sebagai gantinya, dia menoleh kedua sesepuh tahap integrasi tubuh lainnya, dan bertanya, Kakak Gu, rekan Daois Silverlight, bagaimana menurutmu? Biasanya aku tidak akan memberikan pendapatku dalam hal seperti ini, tapi dalam menghadapi tekanan yang diberikan pada kota oleh pasukan iblis, aku juga berharap kalian berdua dapat mengesampingkan perbedaan kalian untuk memastikan kohesi internal dari kota tidak terganggu, jawab Penatua Gu dengan sikap yang sedikit ambigu. Han Li tidak menunjukkan reaksi terhadap kelicikan ini saat dia berbalik ke arah cahaya perak peri. Saya baru saja kembali ke kota, tetapi saya memiliki beberapa hal tentang ini, dan saya juga berpikir bahwa rekan Daois Azure Dragon telah bertindak terlalu jauh. Namun, setiap kultivator integrasi tubuh adalah sumber daya yang sangat berharga bagi kota, jadi aku juga tidak ingin melihat pertempuran antara kalian berdua. Karena itu, aku tidak berpikir batu roh saja akan cukup sebagai kompensasi. Aku menyarankan rekan Daois Azure Dragon menawarkan kepada rekan Daois Ice Phoenix beberapa harta atau bahan tambahan yang dia butuhkan juga, saran peri Silverlight, dan cukup jelas bahwa dia memihak Han Li. Jadi kalian bertiga yakin bahwa aku salah di sini? Master Azure Dragon mendengus dingin. Saya yakin Anda tahu lebih baik daripada orang lain apakah Anda bersalah, rekan Taois. Apakah Anda akan membuat kami menemukan bukti yang memberatkan Anda? Jika demikian, kami punya beberapa di sini. Ekspresi Biksu Buddha Jin Yue juga sedikit gelap saat dia berbalik ke arah kelompok Xiao Hong. Xiao Hong dan yang lainnya menundukkan kepala setelah mendengar ini dan tidak berani menjawab. Akhirnya,
Han Li menoleh ke Ice Phoenix, dan bertanya, bagaimana menurutmu, rekan Taois Ice Phoenix? Dengan begitu banyak senior yang hadir, bukan tempat saya untuk mengatakan apapun, saya akan membiarkan Anda membuat keputusan, Kakak Han, jawab Ice Phoenix. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia merenungkan sikap sesaat sebelum melanjutkan, kalau begitu, kesampingkan batu roh dan harta yang disebutkan di atas, aku punya syarat lain. Jika dia setuju, maka aku akan membiarkan hal-hal meluncur untuk saat ini. Bagaimana kondisimu, rekan Taois Han? Biksu Buddha Jin Yue bertanya. Ini sangat sederhana, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sedang berguling-guling dalam kekayaan, tapi saya pasti tidak kekurangan batu roh dan harta karun. Kondisi saya adalah rekan Daois Azure Dragon mengambil 3 serangan saya tanpa menghindar. Setelah itu, aku akan membiarkan segalanya berlalu, kata Han Li saat tatapan dingin melintas di matanya. Apa, kamu masih ingin berkelahi, Kakak Han? Biksu Buddha Jin Yue agak khawatir mendengar ini. Ini bukan pertarungan, aku hanya memintanya untuk mengambil 3 serangan dariku. Kupikir akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai pertandingan tanding, balas Han Li. Setelah mendiskusikan hal ini dengan peri Silverlight dan Elder Gu untuk beberapa saat, Biksu Buddha Jin Yue beralih ke Master Azure Dragon. Apa pendapatmu tentang ini, rekan Taois Azure Dragon? Master Azure Dragon ragu sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati, apakah penggunaan harta diizinkan? Kultivator seperti Anda dan saya sangat bergantung pada harta kami, jadi penggunaannya secara alami diizinkan. Apa masalahnya? Kami berdua memiliki basis kultivasi yang sama, apakah Anda begitu tidak percaya diri dengan kemampuan Anda sendiri sehingga Anda bahkan tidak berani mengambilnya 3 serangan dariku? Han Li bertanya dengan sedikit ejekan. Tuan Azure Dragon ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memberikan harum dingin. Tidak perlu memaksaku, aku setuju dengan syaratmu. Seperti yang dikatakan Han Li, jika dia bahkan tidak berani mengambil 3 serangan dari kultivator lain dari basis kultivasi yang sama, maka reputasinya di kota Deep Heaven akan tersapu ke tanah. Bagus. Karena kamu juga tidak keberatan, ayo cari tempat dan selesaikan masalah ini secepat mungkin. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untuk hal seperti ini, kata Han Li dengan dingin. Tentu, kamu memilih tempat itu. Tuan Azure Dragon menjawab tanpa ragu-ragu. Seharusnya ada tempat pertandingan khusus di sini, kan, rekan Taois Gu? Han Li bertanya sambil menoleh ke arah pria tua berjubah abu-abu itu. Tentu saja, Paviliun Saku asal kami memiliki ruang pribadi yang didirikan di celah spasial. Bahkan pertempuran tahap integrasi tubuh di celah itu tidak akan memengaruhi dunia luar, jadi itu akan sempurna untuk memfasilitasi pertandingan tandingmu, Tetua Gu jawab. Kelopak mata Biksu Buddha Jin Yue berkedut sedikit menanggapi perjanjian 3 serangan yang baru saja sepakatin. Semua tetua kota telah mendengar dari peri Silverlight bahwa Han Li jauh lebih kuat daripada kultivator dari basis kultivasi yang sama dan bahkan berhasil membunuh beberapa Raja Iblis secara berurutan, tetapi jika hanya 3 serangan, maka Master Azure Naga harusnya bisa mengatasinya. Kalau tidak, orang hanya bisa mengatakan bahwa Master Azure Dragon sama sekali tidak sekuat reputasinya, dan tidak perlu panel tetua untuk terus melindunginya dengan risiko menyinggung Han Li. Setelah memikirkan semua ini, Biksu Buddha Jin Yue mencoba persuasi lagi, tetapi hanya bisa menyerah dengan senyum masam ketika usahanya gagal membuahkan hasil. Adapun peri Silverlight dan Elder Gu, yang pertama ada di pihak Han Li, sementara yang lain tidak ingin menyinggung salah satu pihak, jadi mereka juga tidak mengajukan keberatan. Jadi, mereka dibawa keluar dari aula oleh Elder Gu. Namun, sesaat sebelum berangkat, Han Li tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Hong dan yang lainnya, dan berkata dengan suara dingin, jika aku tidak melihatmu di tempat tinggalku pada waktu yang sama besok,
Hehe, aku yakin kamu tahu konsekuensi yang menanti Anda. Setelah itu, dia keluar dari aula, dan tidak ada kelompok Xiao Hong yang berani mengatakan apapun. Adapun biksu Buddha Jin Yue dan yang lainnya, mereka hanya berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan bahkan tidak melihat kelompok Xiao Hong sebelum berangkat. Master Azure Dragon melirik mereka tanpa ekspresi sebelum kepergiannya, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Menyusul kepergian Hanli dan yang lainnya, seorang kultivator iblis dengan bulu hitam lebat di seluruh wajahnya segera menoleh ke Xiao Hong dengan ekspresi tertekan. Apa yang kita lakukan, Peri Xiao? Senior Azure Dragon sepertinya tidak berniat membela kita. Ini bukan apa yang kami sepakati pada awalnya, rekan Taois. Anda memberi tahu kami bahwa Senior Azure Dragon telah meyakinkan Anda bahwa Senior Han telah meninggal dunia, dan bahwa Senior Azure Dragon akan membela kami, jadi tidak ada risiko yang terlibat. Saya percaya Anda berutang penjelasan kepada kami. Kultivator manusia lainnya menimpali. Yang lainnya tetap diam, tetapi mereka semua juga melihat ke arah Xiao Hong. Apakah menurutmu aku bisa dibebaskan dari semua ini? Aku hanya menyampaikan janji Senior Azure Dragon kepada kalian semua, bagaimana aku tahu bahwa dia akan sangat waspada terhadap Senior Han sehingga dia tidak berani membela kita. Untung kita semua memiliki pendukung yang kuat sehingga manusia tidak bisa membunuh kita begitu saja. Karena itu, kita pasti akan dihukum besok, bentak Xiao Hong. Jadi maksudmu kita benar-benar harus mengunjungi Senior Han besok? Seseorang berkata dengan sikap ragu-ragu. Saya sarankan Anda tidak mencoba melarikan diri. Jika Anda melakukan itu, Senior Han benar-benar memiliki alasan untuk membunuh kita. Ketika saatnya tiba, bahkan senior kita tidak akan dapat melindungi kita, Xiao Hong mendengus dengan dingin. Kamu benar, rekan Daois Xiao. Senior Han kemungkinan besar telah menanamkan tanda indera spiritual di dalam tubuh kita tanpa deteksi kita, jadi mencoba melarikan diri sama saja dengan bunuh diri. Selain itu, pasukan iblis telah mengepung kota Deep Heaven, kemana kita bisa pergi. Saya sarankan Anda semua mengesampingkan ide-ide lucu yang Anda buat dan lakukan seperti yang diperintahkan Senior Han besok. Saya harus memberi tahu salah satu senior saya tentang ini, jadi saya akan pergi sekarang. Satu kultivator yang lebih dewasa menghela nafas sebelum pergi dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Anggota kelompok lainnya juga tidak bisa memikirkan alternatif apapun, jadi mereka hanya bisa pergi dengan suram. Jadi, Xiao Hong adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Dia duduk di kursinya dengan alis berkerut untuk waktu yang lama, dan ekspresinya berubah beberapa kali saat dia mengeksplorasi alternatif potensial yang berbeda dalam pikirannya, tetapi pada akhirnya, dia juga pergi dengan pasrah. Adapun orang lain, mereka semua telah kembali, entah untuk menyiapkan hadiah mewah atau mencari pendukungnya. Pada titik ini, Hanli dan yang lainnya telah dipimpin oleh Penatua Gu ke aula yang lebih besar di tingkat paviliun tertinggi. Hanli saat ini sedang menilai formasi kecil yang telah didirikan tepat di tengah aula, dan Penatua Gu berjalan menuju formasi sebelum membuat segel tangan untuk melemparkan beberapa segel mantra yang mendalam ke dalamnya. Cahaya spiritual yang dibentuk oleh segel mantra menghilang ke dalam formasi dalam sekejap, setelah itu formasi diaktifkan di tengah suara mendengung yang keras. Baru pada saat itulah Tetua Gu menoleh ke semua orang sambil tersenyum, dan berkata, kita bisa sampai ke tempat pertandingan melalui formasi teleportasi ini. Ikuti saya, sesama Daois, formasi ini akan dapat memindahkan kita semua ke tempat tersebut. Tentu, jawab Hanli sambil tersenyum sebelum melayang ke tengah formasi. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, celah spasial tidak akan cukup untuk menjebaknya, jadi dia tidak memiliki hambatan. Master Azure Dragon tidak mau menunjukkan kelemahan apapun, dan dia juga terbang ke formasi sebagai bola cahaya biru.
Biksu Buddha Jin Yue menggelengkan kepalanya dengan pasrah sebelum mengikutinya, dan dia diikuti oleh Ice Phoenix, yang alisnya berkerut rapat. Elder Gu dan peri Silverlight adalah yang terakhir memasuki formasi, dan segera setelah masuk ke dalam formasi Elder Gu membuat segel tangan. Cahaya 5 warna langsung dilepaskan oleh formasi sebelum menyelimuti semua orang, dan Han Li merasakan sekelilingnya kabur sebelum dia muncul di tempat yang asing. Dia menyapu pandangannya ke daerah sekitarnya untuk menemukan bahwa ini adalah ruang yang cukup besar yang membentang beberapa ribu hektar di daerah tersebut. Seperti halnya semua celah spasial, area itu dikelilingi oleh dinding spasial abu-abu keruh. Ada platform tinggi yang memiliki diameter lebih dari 1000 kaki di tengah ruangan, dan ada cahaya spiritual samar yang berkilauan dari platform tersebut. Ada juga sekitar selusin pilar batu yang berdiri di sekitar peron, yang masing-masing tingginya lebih dari 100 kaki. Ada pola yang sangat rumit yang terukir di permukaan pilar ini, dan ada juga batu roh kelas atas yang tertanam di dalamnya. Peri Silverlight segera dapat mengidentifikasi formasi, dan dia berseru, ini adalah formasi bipolar surgawi. Anda benar-benar melakukan investasi besar ke tempat ini, Saudara Gu. Dengan formasi ini, memang akan sangat sulit untuk pertempuran tahap integrasi tubuh untuk memengaruhi dunia luar. Sedikit keterkejutan juga muncul di wajah Biksu Buddha Jin Yue. Hehe, kamu terlalu baik, rekan cahaya perak. Aku harus menguji beberapa kemampuan dan seni kultivasi dari waktu ke waktu, jadi aku memutuskan untuk melakukan investasi ini. Penatua Gu menjawab. Han Li menilai pengaturan ini melalui mata menyipit sejenak sebelum terbang ke peron sebagai seberkas cahaya biru. Cahaya biru memudar di udara, dan Han Li terungkap lagi sebelum berbalik ke arah Master Azure Dragon dengan ekspresi dingin. Apakah saya perlu mengundang Anda ke platform ini, rekan Taois Azure Dragon? Ekspresi Master Azure Dragon menjadi gelap saat dia mendengus dengan dingin, dan dia tiba-tiba melangkah maju, di mana tubuhnya diangkat ke udara oleh semburan ki biru. Dia melayang ringan ke peron, lalu turun ke atasnya di seberang Han Li. Penatua Gu segera membalik tangan untuk menghasilkan piring batu giok perak saat melihat ini, lalu melemparkannya ke peron. Piring batu giok berubah menjadi bola cahaya perak yang melayang tinggi di udara, dan Tetua Gu menudingnya dari jauh sambil melantunkan mantra. Ledakan gemuruh yang keras terdengar, dan cahaya yang menusuk meletus dari batu roh yang tertanam di pilar batu. Pada saat yang sama, pilar cahaya melesat keluar dari atas setiap pilar batu sebelum menyatu menuju bola cahaya perak. Detik berikutnya, bola cahaya perak meledak, melepaskan bintik cahaya perak yang berubah menjadi penghalang cahaya padat yang menutupi seluruh platform. Tidak hanya penghalang cahaya yang berkilauan dengan cahaya perak, ada banyak sekali rune putih yang muncul darinya, membuat seluruh platform batu bersinar dalam cahaya putih misterius. Baiklah, pembatasan sudah siap, kita tidak akan terpengaruh tidak peduli seberapa sengit pertempuran mereka sekarang, kata Penatua Gu sambil menoleh ke Biksu Buddha Jin Yue sambil tersenyum. Terima kasih, rekan Daois Gu. Mudah-mudahan, ini tidak lebih dari pertandingan sparring biasa, kata Biksu Buddha Jin Yue dengan sikap prihatin. Yakinlah, rekan Daois, jika itu hanya 3 serangan, maka rekan Daois Azure Dragon pasti akan mampu menahannya. Saya yakin keduanya akan menampilkan kekuatan yang sebenarnya selama pertandingan sparring ini, saya sangat menantikan maju ke ini. Secara khusus, saya mendengar bahwa rekan Daois Han telah membunuh beberapa Raja Iblis, saya yakin dia akan menampilkan pertunjukan yang spektakuler untuk kita, kata Penatua Gu dengan senyum tipis. Biksu Buddha Jin Yue hanya menghela nafas pasrah sebagai jawaban. Adapun Ice Phoenix, dia menilai Han Li dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah kamu siap? Aku datang. Han Li berkata dengan suara dingin saat sedikit aura mengerikan mulai memancar dari tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya,
dan suara petir yang keras terdengar. Petir emas meletus dari lengannya, lalu menyatu membentuk sepasang ular sanca petir emas mengancam yang melompat ke udara.